Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliatun Kasana. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM terakhir 117. Di sini saya akan membuat video mengenai pengambilan keputusan investasi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai investasi. Apa sih itu investasi? Jadi, investasi itu sebuah kegiatan dari seorang pengusaha atau pemilik uang, di mana mereka itu menentukan sejumlah uang atau modalnya itu dengan harapan itu bisa mendapatkan keuntungan untuk beberapa waktu ke depannya. Nah, investasi itu sendiri ada dua, yaitu ada investasi jangka panjang dan ada investasi jangka pendek. Yang investasi jangka pendek itu di bawah 3 tahun, yaitu seperti deposito, suku, obligasi dan lain-lain. Nah, sedangkan investasi yang jangka panjang itu di atas 3 tahun, yaitu meliputi seperti membeli aset seperti membeli tanah, gedung, ruko, terus berasuransi, terus berbisnis dan lain-lain. Nah, di dalam hal berinvestasi ini seharusnya kita itu memilih investasi itu yang nyaman dan menguntungkan. Nah, di dalam berinvestasi itu janganlah mengambil resiko itu yang terlalu besar. Kemudian kita masuk poin yang kedua, yaitu jenis-jenis instrumen investasi. Instrumen investasi itu merupakan suatu aset di mana seseorang itu akan menanamkan modal ke dalamnya. Setiap orang itu bisa memilih instrumen investasi yang akan dipakai guna memberi pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Instrumen investasi itu dibagi menjadi dua, atau jenis investasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi pada aktiva real. Nah, investasi pada aktiva real ini maksudnya yaitu bentuk fisiknya itu dapat dilihat seorang secara langsung. Contohnya yaitu seperti investasi emas. Investasi emas ini merupakan suatu investasi yang terus berkembang. Investasi ini yang aman karena asetnya itu nyata, yang dalam jangka panjangnya itu nilainya itu selalu naik dan jarang mengalami penurunan yang signifikan di pasaran. Nah, yang kedua yaitu investasi properti. Nah, investasi jenis ini itu salah satu investasi yang tergolong yang banyak diminati karena cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan investasi ini itu akan memberikan pemasukan tetap dalam per tahunnya. Properti itu kan dapat disewakan atau dikontrakkan dalam bentuk atau juga seperti tempat kos begitu. Kemudian jenis yang kedua yaitu investasi pada aktiva finansial, yaitu investasi yang berupa surat-surat berharga, yaitu seperti investasi itu dikategorikan menjadi dua dalam investasi finansial ini, yaitu ada investasi di pasar uang dan investasi di pasar modal. Adapun investasi di pasar uang ini berupa yang pertama deposito. Deposito itu menyimpan dana di bank dalam waktu yang jangka tertentu. Nah, deposito itu memberikan imbalan berupa bunga deposito. Jenis investasi yang aman namun dengan pengembalian sedikit. Yang kedua yaitu ada valuta asing. Valuta asing ini adalah investasi yang memperjualbelikan mata uang antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang ketiga ada sertifikat Bank Indonesia, surat utang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah surat berharga. Yang ketiga ada dokumen legitimasi atas kepemilikan uang untuk perdagangan, perlindungan bagi utang dan orang yang melakukan perjalanan. Contohnya itu dokumen legitimasi itu adalah seperti wesel, cek dan kwitansi. Adapun investasi pasar modal yaitu yang pertama obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka mencari pinjaman modal dengan bunga yang lebih ringan daripada suku bunga kredit. Yang kedua ada saham. Saham itu adalah suatu investasi sebagai kepemilikan atas suatu perusahaan yang dijual oleh perusahaan itu sendiri dalam rangka keuntungan itu dalam hal itu biasanya itu lebih tinggi dari bunga bank.
keuntungan itu dibagikan berupa dividen. Yang terakhir yaitu ada reksadana. Reksadana ini adalah bentuk investasi di mana dana atau modalnya itu kelompok investor itu dikumpulkan untuk dikelola oleh seorang manajer investasi dalam portfolio efek. Baik, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis investasi. Poin yang ketiga yaitu teknik penilaian investasi. Dalam hal ini itu teknik itu digunakan sekumpulan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi pada investasi. Yang pertama ada net present value atau NPV. Net present value ini adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Nah, dengan kata lain, next present value ini adalah perhitungan keuntungan yang didapatkan suatu investasi di mana di masa depan itu jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. Perhitungan investasi dengan metode NPV ini umumnya hanya berfokus pada proyek investasi dengan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang. Silakan dilihat rumus dari NPV sendiri. Adapun kelebihan dari metode perhitungan next present value ini yaitu dapat melengkapi kelemahan dari metode payback period yang menggunakan konsep time value of money. Terus NPV ini juga berguna untuk membantu pelaku bisnis seperti perusahaan dalam menilai kelayakan proyek bisnis dan investasi. Yang kedua ada kekurangan dari next present value ini yaitu sensitivitas yang tinggi terhadap tingkat diskonto dikarenakan metode perhitungan ini merupakan hasil perjumlahan beberapa kas yang sudah dihitung dengan tingkat suku bunga. Jika melakukan perhitungan dengan metode next present value ini maka harus menebak biaya dari modal perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua ada PP atau periode atau payback periode, yaitu merupakan metode yang menunjukkan periode waktu yang diperoleh untuk menutup kembali uang yang telah diinvestasikan dengan hasil yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Bisa dilihat rumus dari payback periode itu yaitu rumusnya itu PP sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Jadi di sini itu semakin pendek periode waktu pengembalian atau payback-nya itu investasi tersebut layak dilakukan. Nah, investor itu akan tertarik pada waktu pengembalian yang sebentar dibandingkan payback yang lama meskipun keuntungan yang dimilikinya itu cukup besar. Adapun kelemahan dari payback period yaitu tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, lebih mementingkan pada pengembalian nilai investasi daripada aspek laba dalam waktu umur investasi, sehingga cash flow-nya itu waktu cash flow-nya itu sesudah umur payback period itu tidak diperhatikan. Adapun kelebihan dari payback period, yang pertama yaitu mengetahui kurun waktu pengembalian dari investasi. Yang kedua, mudah dan sederhana. Yang ketiga, mempertimbangkan segala resikonya. Metode yang ketiga yaitu ARR. ARR ini adalah formula atau metode yang mencerminkan tingkat persentase pengembalian yang diharapkan investasi atau aset itu dibandingkan dengan biaya investasi awal. Bisa dilihat rumus ARR itu yaitu rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, nilai ARR ini menyatakan persentase laba bersih tahunan terhadap jumlah modal investasi awal. Nah, semakin tinggi nilai ARR tersebut, investasi tersebut itu akan semakin mengalami keuntungan. Adapun kelemahan dari ARR sendiri atau metode ARR dalam investasi yaitu tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang, menitik beratkan pada perhitungan accounting dan bukan pada cash flow dari investasi, sehingga suatu investasi itu yang mempunyai unsur penyertaan itu lebih cepat akan mengakibatkan keuntungan neto itu yang lebih rendah.
Adapun kelebihan dari metode ARR itu sendiri, yaitu yang pertama, caranya itu yang sangat sederhana, terus cenderung membuatnya itu semakin mudah dipahami oleh siapa saja. Terus bahkan Anda yang mungkin baru saja melakukan perhitungan dengan menggunakan metode ARR ini, maka bisa menjalankannya itu dengan baik dan lancar karena cara perhitungannya itu yang terkesan simpel. Adapun metode berikutnya yaitu metode IRR, adalah salah satu metode atau indikator tingkat efisien dari suatu investor, suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya itu lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain. Bisa dilihat dari rumus IRR sendiri di bawah ini, di mana keterangannya itu RK itu tingkat bunga yang lebih kecil, RB tingkat bunga yang lebih besar, NPF RK itu NPF yang tingkat bunga yang kecil, TPF RK itu total present value of process pada tingkat bunga yang kecil. Nah, di dalam IRR ini semakin tinggi nilai IRR-nya itu, investasi tersebut sangat layak dijalankan. Ini berarti nilai IRR itu lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Namun, jika nilai IRR ini lebih kecil daripada modal, maka investasi tersebut tidak layak untuk digunakan. Adapun kelemahan dari metode IRR ini yaitu yang membutuhkan nilai cost of capital. Di samping itu, hasil dari IRR ini merupakan berupa estimasi sehingga tidak selalu tepat. Jika ingin menunjukkan hasil maksimal metode IRR ini dalam suatu investasi itu biasanya digunakan kapital berupa rasio. Dan adapun kelebihan dari metode IRR sendiri, kelebihan dari metode ini dapat mengetahui apakah investasi yang dilakukan itu layak atau tidak. Dalam metode IRR ini mempertimbangkan sikap arus kas yang ada, serta mempertimbangkan konsep time value of money, serta risiko arus untuk di kemudian hari untuk pengembalian modal investasi tersebut. Nah, metode yang terakhir yaitu profitability index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dengan kata lain, PI adalah perbandingan present value PF dan kas masuk dengan PF kas keluar. Rumus PI sendiri yaitu PI sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi investasi awal. Bisa dilihat rumusnya. Nah, nilai PI ini yang lebih besar dari 1 berarti investasi tersebut itu menguntungkan. Jika lebih dari 1, maka investasi tersebut tidak layak. Nah, adapun keuntungan dari metode profitability index atau metode PI. Yang pertama, yaitu memperhitungkan nilai waktu daripada uang atau sering disebut dengan time value of money. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan. Yang ketiga, konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham tersebut. Dan yang adapun kelemahan dari metode profitability index atau metode PI, yaitu dapat memberikan panduan dan pilihan yang salah pada proyek-proyek yang mutually eksklusif yang memiliki unsur ekonomis dan skala yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengambilan